Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Masmur sekeluarga, juga para hadirin hadirat rahmatullah alaikum ajmain. Kita akan membahas sebuah tema yang paling urgen, paling penting. Kenapa? Karena kalau orang mendapatkan ridho, satu amalan itu bernilai seluruh amalan umat manusia di dunia yang dasarnya adalah keikhlasan. Jadi perbandingan ridho dan ikhlas itu sangat jauh. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita, itu ibaratnya adalah aku itu engkau, engkau itu aku, saling menerima. Sementara kalau ikhlas itu adalah sarana untuk kita dalam tanda kutip menjual amal kepada Allah. Kalau kita beramal dengan ikhlas, maka satu amal balasannya itu 10 pahala. Tapi kalau kita beramal dengan ridho, balasannya itu melampaui seluruh amalan ikhlas orang-orang di dunia. Jadi betapa pentingnya masuk di dalam makom yang bernama ridho ini. Ini tapi tidak mudah, membutuhkan berbagai macam latihan. Seperti tadi misalnya mengamalkan amalan-amalan tarekoh salah satunya, berbakti kepada kedua orang tua salah satunya, tunduk kepada syariat Islam salah satunya. Jadi amalan-amalan yang lain itu adalah tangga untuk bisa mencapai ridho. Nah sekarang pertama-tama tentang definisi ridho itu apa? Ar-ridha 'anillahi ta'ala fi kulli ma qada wa qadar. Yaitu ridha terhadap berbagai macam ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu ada dua. Ada yang cocok untuk selera nafsu, ada yang tidak cocok. Kalau yang cocok, kemungkinan besarnya itu ridha ya. Caot ditakdirkan kaya pasti ridha ya. Enggak mungkin tidak. Nah, tapi kalau misalnya yang ditakdirkan itu getir, itu belum tentu hati itu bisa lapang menerima. Padahal sebenarnya kan begini, baik yang manis maupun yang pahit, tangan yang memberikan itu sama-sama tangannya Allah. Nah, kalau kita lebih menghargai si pemberi ketimbang pemberian, maka apakah itu manis atau pahit sama jadinya, sebab lebih terfokus perhatian kita kepada yang memberi, bukan kepada pemberian. Itulah pentingnya kita lebih dekat kepada Allah dibandingkan dekat kepada karunia-karunianya, dekat kepada rahmat-rahmatnya. Lebih penting dekat kepada Allah sang pemberi itu. Maka menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, orang mau berkawan dengan Allah, mau akrab, mau mencapai ridhonya, harus menyiapkan dua perangkat sekaligus. Karena tidak selamanya enak berkawan dengan Allah itu. Jadi harus ada perangkat syukur kalau enak, ada perangkat sabar kalau tidak enak. Jangan dikira kalau orang ibadahnya mempem terus lancar rezekinya. Oh, belum tentu. Ada yang makin murad-marid. Belum tentu. Karena bukti cinta Allah Ta'ala itu bisa saja merupakan ujian yang baik. Sebagaimana juga boleh jadi bukti cinta Allah Ta'ala itu adalah karunia yang manis. Jadi kedua-duanya berasal usul dari tangan yang sama. Nah, kalau kita ridha kepada Allah itu sebenarnya apa? Itu adalah natijatu ridallahi ta'ala 'anil 'abdi fa qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, sebenarnya begini. Ketika kita itu lapang dada seluas-luasnya ridho kepada berbagai macam ketentuan Allah, termasuk ridho dalam melaksanakan ajarannya dengan sebaik mungkin, itu sebenarnya adalah merupakan buah dari ridho Allah Ta'ala terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin
Manusia itu ridho terlebih dahulu kepada Allah, baru Allah ridho kepada manusia, nggak mungkin. Makanya Al-Quran itu menyatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ini didahulukan. Setelah itu baru waradu'an, mereka ridho kepada Allah. Jadi ternyata apa? Yang mengawali kebaikan itu Allah, baru kita terbata-bata mengikutinya. Sama dengan misalnya ya, misalnya kita berzikir kepada Allah, sesungguhnya lebih dulu kita berzikir kepada Allah atau Allah berzikir kepada kita? Lebih dulu Allah berzikir kepada kita, baru kita merespon zikirnya Allah Ta'ala itu. Jadi dengan demikian jangan dikira bahwa kita bisa mempersembahkan ibadah sepenuh-penuhnya kepada Allah. Tidak. Kalau Allah tak memberikan karunia berupa kekuatan, kehusukan dan lain semacamnya, tak mungkin kita bisa mempersembahkan sujud ibadah kita dengan mulus kepada hadiratnya. Jadi yang kita lakukan itu ikhtiar sebenarnya. Lebih dari ikhtiar kita tidak sanggup loh. Lebih dari ikhtiar itu kita tidak sanggup. Misalnya kita menentukan hasil, tidak sanggup. Jangankan perkara-perkara akhirat, perkara-perkara barang dagangan, kita tidak sanggup menciptakan hasil. Kita bisa meniru cara orang lain berdagang, tapi bisakah meniru keberuntungannya seberapa? Nggak bisa. Bahkan walaupun konsepnya sama persis, kita tidak bisa meniru keberuntungan sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain itu. Nah di sini berarti apa? Lahannya Allah perkara keberuntungan itu. Lahannya Allah untuk ridho kepada kita, baru kita merespon dengan ridho pula. Terus pertama-tama di sini adalah ar-ridho billahi rabban. Pertama-tama kita harus ridho Allah sebagai Tuhan. Berarti apa? Di luar Allah atau selain hadirnya itu tidak ada apapun yang kita posisikan sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba, dalam salah satu ungkapan Kanjeng Nabi. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Dan kalau ridho itu berarti aturan-aturannya, apakah itu manis atau pahit, dikerjakan. Ada banyak amalan-amalan yang pahit. Contohnya ya, untuk kebanyakan orang bangun sholat tahajud itu pahit. Kenapa? Lebih enak tidur, apalagi hujan begini, apalagi manten muda, lebih enak tidur. Tapi karena kita harus ridho, maka ajarannya itu kita dahulukan dibandingkan dengan kemauan nafsu kita. Itu namanya ridho. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Bukan hanya ridho ketika Allah memberikan kelancaran rezeki, tidak. Bahkan ridho ketika Allah Ta'ala menjadikan rezeki kita betul-betul pas-pasan. Tetap ridho. Itu artinya batin kita sudah menjadi lapang, menjadi luas, tidak berubah oleh faktor-faktor eksternal. Kan banyak misalnya ya, di antara kita gampang berubah. Kalau mendapatkan yang menyenangkan, wajahnya berbinar-binar, senyum-senyum kemana-mana. Tapi ketika sudah berhadapan dengan berbagai macam problem, satu problem saja, itu merengut sama siapa saja, bahkan kepada orang yang tidak kenal. Itu gampang berubah. Orang yang hidupnya seperti itu seperti pingpong, dipingpong oleh persoalan hidupnya. Tentu saja pusing karena dipingpong. Nah, manusia yang gagah rohaninya tak terpengaruh oleh persoalan-persoalan eksternal. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Orang yang rohaninya gagah, apalagi sampai di maqam ridho itu, tidak akan pernah berputus asa karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Juga tidak melonjak-lonjak kegirangan karena apa yang diinginkan sudah tiba, sudah dimiliki. Sama sekali tidak. Fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil islami dina, juga ridho kepada Islam sebagai agama. Jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti ajaran-ajarannya. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kalau misalnya terkesan itu tidak bisa, belum tentu. Boleh jadi itu bukan tidak bisa, tapi malas. Jadi antara tidak bisa atau tidak sanggup beda dengan malas. Kalau tidak sanggup itu Allah tidak memberikan beban agama. Misal orang yang kena penyakit sampai tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, boleh tidak puasa.
Tapi jangan katakan bahwa aku nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Kebayang-bayang nasi padang gitu. Itu bukan tidak kuat. Itu karena tidak mau melaksanakan ajaran agama sebenarnya. Jadi Islam itu harus kita terima dengan utuh. Sebab Islam itu juga mengandung yang manis, mengandung yang pahit di dalamnya. Terus lagi, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita juga harus ridha Nabi Muhammad menjadi tauladan kita. Tauladan. Jangan pernah mencari tauladan yang lain. Enggak ada yang lebih anggun dibandingkan dengan beliau. Contoh ya, ini hal-hal yang seringkali kita remehkan dan kita tidak sanggup melaksanakannya, padahal ini perbuatan sepele. Contoh, Nabi itu tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berbincang dengan orang lain dengan tidak menatap wajahnya orang lain itu. Misalnya ya, saya menghadap ke sana terus saya bilang, "Camat, besok pagi ada jadwal apa ya?" Jadi padahal orangnya di sini gitu. Itu Nabi tidak pernah. Artinya apa? Dalam penghormatan Nabi itu dia memandang wajah orang yang diajak berbicara, dan yang diajak berbicara itu merasa sangat senang karena merasa dihargai. Itu terbiasa kalau kita di mana-mana itu begitu. Jadi berbincang tanpa harus fokus kepada orang yang diajak berbicara. Pertama, ya. Ini kelihatannya sepele tapi ternyata tidak mudah. Terus yang kedua yang tidak mudah lagi berkaitan dengan makan. Berhenti sebelum kenyang. Nah, Cak Ot ini pasti kuat ini ya. Jadi Nabi itu tidak pernah mengalami kenyang. Sebelum kenyang berhenti. Ini sulit, apalagi makanan yang enak, lauknya cocok, sulit ini. Oh, kalau enak-enak kalau tiba-tiba kita lapar lagi kok. Padahal ya, itu perkara kecil loh sebenarnya. Perkara kecil. Walaupun tentu saja ya, itu tidak lantas berdosa kalau kita berhenti sebelum kenyang, nggak berdosa juga sebenarnya. Cuman utamanya gitu ya. Utamanya itu seperti itu. Kalau kita berbicara dan tidak berhadapan-hadapan dengan orang yang kita ajak bicara juga tidak berdosa. Ini kan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita. Jadi ridho kepada Nabi sebagai tauladan, sebagai Rasul. Nah terus lebih spesifik lagi berbicara tentang perkara ridho ini adalah wukuful abdi haitsu ma waqafaqahu Allah taala min al-hudud asy-syar'iyyah. Jadi ketika kita menahan diri untuk tidak melabrak aturan-aturan syariat, itu namanya ridho. Jadi kita belajar untuk bisa menerima ketentuannya begini, ikuti. Ketentuannya begitu, diikuti. Ini berarti apa? Kesanggupan untuk menyelesaikan diri dengan adanya perintah. Kesanggupan menyelesaikan diri dengan adanya larangan. Nah, untuk lebih khususnya ikut pengajian, monggo santapan jasmaninya sambil dilaksanakan, ya. Bagi yang sudah tinggal dilanjutkan saja. Dinikmati. Sekecaaken. La yatlubul i'tida' minha. Jadi tidak ingin untuk menerobos adanya ketentuan itu. Nah, ada istilah hilah ya. Hilah itu sebuah cara untuk mengesankan sesuatu yang semula tidak boleh menjadi boleh. Misalnya riba ya. Riba itu jelas tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi bagaimana dicarikan cara biar terkesan boleh. Biar terkesan boleh. Contoh begini. Kalau saya meminjamkan uang 100.000, terus perjanjiannya setiap 1 bulan saya menerima 10.000, itu riba. Tapi kemudian coba diakal-akali bagaimana tidak terkesan riba. Misalnya, ini sudah saling rela kok Pak. Ini sudah saling rela, sana rela, aku juga rela. Terus lagi pula yang 10.000 tiap bulan itu kan tanda terima kasih. Dalam Islam juga nggak apa-apa kok tanda terima kasih. Jadi yang tidak boleh itu dipulas-pulas, diakal-akali agar terkesan boleh. Itu namanya hilah. Hilah. Nah, ini tidak dikenal oleh orang yang mengikuti ridho Allah di dalam berhadapan dengan ketentuannya. Jadi
Dengan demikian kita harus menyiapkan diri untuk berkompromi. Jadi harus ada kompromi-kompromi yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti buahnya enggak tanggung-tanggung. Kalau Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah, tidak tanggung-tanggung. Ibaratnya kita tukar-tukaran diri. Kita memberikan diri kita, hidup mati kita, gerak diam kita, tidur jaga kita kepada Allah Ta'ala, dan Allah memberikan dirinya kepada kita. Nah ini yang kemudian menjadikan Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu mengungkapkan kalimat yang kontroversial. Makin hujan makin mantap. Mengungkapkan kalimat yang kontroversial. Apa kata Syekh Abu Yazid? Ya ilahi, milki a'zamu min milki. Bangku, apa yang ku miliki lebih agung, lebih besar ketimbang apa yang kau punyai. Padahal ya, langit dan bumi semuanya ini milik Allah. Nah, tapi Abu Yazid bilang, apa yang kau miliki itu kecil dibandingkan dengan apa yang aku miliki. Kekayaanmu itu kecil dibandingkan dengan kekayaanku. Nah, maksudnya gimana? Karena aku itu memiliki engkau, dan kau tak berkira-kira, tak terbatas. Sementara engkau cuma memiliki aku, apalah artinya aku? Nah, diri itu namanya ya. Allah memberikan diri sepenuh-penuhnya kepada kita, dan kita memberikan diri kita, hidup hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak dari ridho. Moga-moga ini jelas ya, suara saya tidak kalah dengan hujan, terutama bagi kawan-kawan yang mengikuti pengajian online ya. Ini soalnya tersebar di berbagai daerah dan negara. Terus tanda-tanda ridho itu juga apa? La yamilu ila rukhsi fiha. Tidak condong kepada adanya rukhsah atau kemurahan. Contoh ya, kalau kita bepergian di bulan puasa, itu kan boleh tidak berpuasa karena kita sebagai musafir. Nah, tidak condong kepada kemurahan seperti itu. Selama masih kuat tetap berpuasa. Itu tanda-tandanya ridho. Misalnya dari sini ke Surabaya, kan boleh tidak berpuasa karena masuk musafir dan jaraknya sudah mencukupi. Tapi sebenarnya kan kita tidak lapar, tidak haus naik bis AC atau mobil ber-AC kok, dan tinggal tidur saja kan gitu. Nah, itu kalau ridho tidak menawar-nawar adanya kemurahan. Misalnya mampir di Ngawi juga boleh sambil makan musafir kok, nanti bisa diganti di lain waktu misalnya. Enggak condong ke sana, tapi condong kepada ketentuan yang lebih ketat, lebih kukuh, lebih kuat, lebih gagah, condong ke sana dibandingkan kepada adanya kemurahan rukhsah itu tadi. Oke, ini belum semuanya tentang ridho. Saya kira ini pokok-pokoknya, tapi kita bisa lanjutkan dengan adanya dialog. Oke. Untuk sementara karena ini hujan, saya tutup dengan salam. Untuk keperluan jamaah online itu nanti kita bisa lanjutkan dengan dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.